Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman, apa kabar ya? Apa kabar teman-teman semua, Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah Ta'ala. Insya Allah di video kali ini kita akan membahas tentang yang namanya visa furoda, haji furoda ya. Nah, sudah mulai banyak yang memperbincangkan nih, apalagi sudah mau deket-deket musim haji ya. Bentar lagi Ramadan, bentar lagi Syawal dan bulan haji. Nah, ada, dan sekarang biaya haji sudah ketahuan ya teman-teman ya, sekitar 49 juta, yang awalnya itu 98 juta disubsidi oleh pemerintah. Jadi jamaah hanya membayar 49 juta awalnya. Ini sebenarnya berita baik ya, karena sebelumnya adalah biayanya 69 juta. Sempat ada berita turun 2 juta ya, tapi buat apa ya dikasih tahu 2 juta gitu kan. Tapi alhamdulillah akhirnya udah ada di situs resmi Kemenak ya, harganya 49 juta dan tidak ada batas biaya, batas umur. Ya kita bersyukur teman-teman, biayanya walaupun naik tapi tidak signifikan. Jadi semoga Bapak Ibu yang sudah terpanggil, kan namanya sudah keluar tuh, sudah terpanggil, semoga haji, amal ibadah hajinya diterima oleh Allah ya, menjadi jamaah haji yang mabrur dan mabrurah. Karena tidak ada balasan selain haji mabrur kecuali surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, ada satu jalur visa haji yang tanpa antri. Nah, seperti diketahui bahwa di Indonesia ini kurang lebih tuh, apalagi di kota-kota besar ya, itu 20-30 tahun antrinya. Jadi kalau teman-teman daftar tahun ini, itu bisa jadi 20-30 tahun kemudian baru berangkat haji. Jadi kalau misalnya umur teman-teman sekarang, umur Bapak Ibu ya 40-50 tahun, jadi kemungkinan berangkat hajinya jika sesuai antrian adalah umur 60-70 tahun ya, atau bahkan bisa 80 tahun. Nah, hal ini menjadi sebuah polemik atau sebuah permasalahan ya. Nah, karena haji ini kan adalah salah satu rukun Islam yang diwajibkan bagi yang mampu. Nah, bagi Bapak Ibu yang mampu, ada satu pilihan nih, yaitu adalah visa furoda. Nah, banyak jamaah kita atau para jamaah yang memilih jalur visa furoda. Memang harganya lebih mahal, tapi ya tidak perlu antri, dan fasilitasnya itu bisa pilih mau yang seperti atau dibilang ekonomi lah ya, atau ada yang VIP haji khusus ya, seperti kuota pemerintah, atau yang reguler pemerintah, samalah kurang lebih. Nah, seperti itu. Nah, apa sih itu visa furoda? Nah, jadi visa furoda itu visa visa undangan, visa dari kerajaan. Nah, seperti itu. Visa ini resmi dan ada di undang-undang pemerintah Indonesia, bahwa saya lupa pasal berapa, cuman ada, dan legal dan diperbolehkan memakai visa furoda. Jadi jalurnya non pemerintah, maka dari itu tanpa antri. Nah, sekedar info, tahun lalu memang banyak polemik ya, ada visa furoda yang tidak berangkat karena memang tahun lalu itu suasana persiapannya juga, karena kan baru selesai corona, jadi itu pun banyak travel yang last minute ya, last minute tuh baru berangkat gitu, banyak sekali ya. Dan alhamdulillah travel kita juga berangkat ya, walaupun ada yang tidak berangkat, karena dari 120 visa ada 50 yang tidak berangkat ya, 70-nya berangkat. Bahkan ada juga travel, banyak sekali travel yang tidak berangkat sama sekali. Dan itu sudah menjadi tanggung jawab dari travel untuk mengembalikan uang jamaah ya, mungkin ada yang dipotong biaya pesawat dan lain-lain. Nah, untuk tahun ini insya Allah kabarnya lebih kondusif ya, dan banyak travel yang sudah mempersiapkan kuota furodanya, bahkan ada yang sampai ratusan visa. Karena visa furoda ini jatuhnya adalah jatah ya teman-teman, jatah dari pemerintah Arab Saudi.
Nah, jadi dia berbentuk seperti kayak kuota seperti itu. Nah, jadi kuotanya juga nggak banyak. Nah, maka dari itu eh, harus ya dibilang cepet-cepetan ya harus sih, karena siapa yang daftar itu yang akan keluar, diprioritaskan keluar visanya. Yang pertama, kalau teman-teman atau ibu mau daftar visa haji furoda harus sama travel yang berlabel PIHK ya, haji khusus ya. Jangan hanya PPIU. Kalau PPIU kan untuk umroh, ini harus ada PIHK. Nah, ini sebenarnya untuk jamaah juga, karena jika apabila travel tersebut tidak memberangkatkan jamaah, yaitu ada sanksi yang sudah berlabel PIHK. Nah, tahun lalu juga banyak tuh yang tidak PIHK, belum ada PIHK, tapi jamaah mungkin udah tergiur dengan bujuk rayu travel tersebut, akhirnya daftar dan tidak berangkat. Nah, seperti itu. Nah, kalau sebenarnya syaratnya itu harus PIHK. Jadi teman-teman tanya travelnya berapa nomor PIHK-nya dan cek di Kemenak. Seperti itu. Nah, dan itu sebenarnya untuk buat teman-teman juga untuk menjaga apabila travel tersebut ya dalam tanda kutip ya tidak memberangkatkan ya, itu ada sanksi buat travel tersebut, seperti itu, ada sanksinya. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, dari segi biaya memang lebih mahal ya. Kalau haji khusus dari pemerintah yang masa tunggu 7 tahun itu kurang lebih kalau nggak salah saya $12.000, 13.000 ya. Nah, kalau di furoda yang VIP itu di atas 19.000, kurang lebih di atas 19.000 yang VIP. Nah, kalau yang ekonomi atau yang seperti haji reguler biasa itu mulai 14.000, mulai yang 15.000 ke atas, seperti itu. Nah, jangka waktunya juga nggak sepanjang reguler, karena tahun lalu kan reguler 44 hari kalau nggak salah. Nah, sekarang itu 26 hari, kalau furoda 26 hari. Tapi ada kabarnya juga katanya yang reguler pemerintah ini mau nggak 44 hari lagi. Jadi mungkin paling lama juga sebulan, seperti itu, untuk memangkas biaya. Nah, terus selanjutnya untuk visa furoda ini ya memang udah mulai daftar sekarang, dan DP-nya itu harus booking seat dulu. Dia booking seatnya itu tergantung dari travel. Misalnya booking seat berapa, $1.000 atau $2.000 seperti itu. Dan ada beberapa travel yang mengkhususkan harus transfer dengan dolar, seperti dia hanya menerima dolar. Nah, jadi caranya teman-teman yang kalau mau daftar furoda itu tinggal ke bank, misalnya teman-teman punya rekening bank, nanti transfer ke rekening travel tersebut dan request transfernya dengan dolar. Jadi teman-teman nggak usah tukar dolar lagi, kan repot ya. Jadi transfer langsung diubah kursnya dengan dolar. Nah, jadi sebenarnya furoda ini adalah solusi bagi teman-teman yang Bapak Ibu yang punya kelebihan harta dan ingin menunaikan kewajiban yang beban syariat yang dibebankan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena haji ini kan wajib. Saya ingat kata guru saya itu, kita akan ditanya di hari kiamat kalau kita belum haji padahal kita mampu ya. Kita mampu mengeluarkan uang ya. Karena bahkan punya rumah tidak wajib, punya mobil tidak wajib, punya apartemen tidak wajib, tapi haji wajib. Kita akan ditanya di hari kiamat kalau kita punya kemampuan tapi kita tidak melakukan ibadah haji. Nah, bagi Bapak Ibu yang memang mampunya daftar reguler, ya daftar aja, 25 juta daftar ya, tunggu kuotanya. Dan kalaupun qadarullah Allah takdirkan tidak berangkat karena mungkin sudah duluan dipanggil oleh Allah, ya sudah, lepaslah beban syariat kepada kita, karena kita sudah niat, sudah lakukan apa yang kita bisa. Nah, bagi Bapak Ibu jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah, yang punya kelebihan harta, misalnya punya di rekening misalnya ratusan juta atau miliaran, kan banyak itu ya, atau punya aset di mana-mana gitu ya. Mungkin asetnya tidak digunakan untuk investasi atau dikontrakan atau aset kosong gitu ya. Saya sarankan langsung haji Bapak Ibu ya, karena hal ini adalah wajib ya, diwajibkan bagi yang mampu ya, supaya nanti di hari kiamat kelak kita tidak diadili, kita tidak ditanya oleh Allah kenapa kita tidak melakukan tersebut.
Ya, mungkin itu aja sekilas tentang haji furoda ya. Kembali lagi pesan saya, kalau sebelum kita beramal bagusnya kita berilmu ya. Jadi mau umroh atau haji jangan sampai nanti pas mau umroh langsung baca buku gitu kan. Oh iya, apa nih doa-doanya, atau haji gimana nih prakteknya. Bagusnya sebelum-sebelumnya udah harus pelan-pelan pelajari. Kapan itu hari tarwiyah, kapan itu kita apa itu nafar awal, nafar tsani ya. Semuanya dipelajari sehingga nanti pada saat praktek kita sudah menggunakan kaidah berilmu sebelum beramal ya. Mungkin itu aja Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.